Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya APJ Aziz. Saya dari Universitas Galuh Ciamis dan sekarang saya sudah ada di depan rumah adat Panjalin. Kebetulan saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah kegaluhan. Dan selanjutnya mari kita lihat ke dalam. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya APJ Aziz ya, dari Universitas Galuh Ciamis. Bertujuan datang saya ke sini untuk memenuhi tugas kegaluhan. Dan kebetulan di Majalengka ini ada rumah adat Panjalin ya. Ya, ini adalah rumah adat Panjalin, salah satu situs budaya purbakala yang alhamdulillah dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Jadi setiap semua situs yang berhubungan dengan budaya purbakala yang berada di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten, itu pusatnya di Banten. Begitu pula situs budaya atau purbakala yang di wilayah-wilayah yang lainnya seperti yang di Jawa Tengah, Jogja, yang Jawa Timur, dan Madura, itu pusatnya ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jogja. Jadi ada suatu sistem tersendiri di satu kawasan tersebut. Terus kenapa rumah ini disebut Panjalin? Jadi maaf sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Apip Komarudin. Saya di sini sebagai jupel ataupun bisa dikatakan juru pelihara ataupun pengelola dari rumah adat Panjalin. Jupel di sini ada 3. Yang pertama yaitu yang saya Iksan sebagai jupel bagian pusat, ya, dari Serang Bantennya langsung. Yang kedua yaitu saya sendiri Apip Komarudin dari jupel provinsi. Jadi ada laporan tertentu tergantung kapasitasnya masing-masing. Saya bagian provinsi, ya berarti laporannya provinsi, kalau pusat. Dan yang ketiga ada Ibu Mariamah bagian kabupaten. Nah, saya akan jawab pertanyaan kenapa ini dikatakan rumah adat Panjalin. Panjalin itu diambil dari kata bahasa Sangskreta yang konon artinya rotan. Jadi dulu ini tuh adalah alas Panjalin atau bisa dikatakan alas rotan. Sama halnya yang di Ciamis, Panjalu juga bisa diambil dari kata rotan. Itu juga dulunya alas rotan. Nah, ini adalah alas rotan semua dari lokasi. Kalau perbatasan lebih mending sampai perbatasan Palasa itu adalah alas rotan sampai meliputi Babakan Ciwaringin yang notabene adalah pesantren itu adalah alas rotan ataupun alas Panjalin. Alas Panjalin ini ataupun alas rotan ini ditemukan oleh salah satu santri dari keturunan kerajaan Pajajaran, yaitu Raden Sanata. Raden Sanata itu ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam sekaligus untuk membangun kehidupan guna untuk mempertahankan tanah wilayah Jawa bagian Barat. Kenapa Jawa bagian Barat? Karena pada waktu itu belum ada sistem pemerintahan, makanya masih ada tatanan antara susunan wilayah bagian-bagian tertentu seperti itu. Jadi yang dimaksud alas rotan itu maksudnya apa karena rumah alasnya itu terbuat dari rotan? Bukan. Jadi konon katanya ini itu adalah wilayah alas Panjalin. Alas itu kan artinya hutan. Alas itu artinya hutan, Panjalin itu artinya rotan. Nah, ini adalah semua kawasan ini adalah dulunya adalah alas Panjalin ataupun hutan rotan seperti itu. Jadi konon katanya alas Panjalin ini dibabat ataupun ditugaskan untuk membangun kehidupan, yaitu secara dibabat oleh Raden Sanata yang ditugaskan untuk membangun kehidupan di tatanan wilayah Jawa bagian Barat seperti itu. Tapi alas rotan itu berarti berdirinya sejak ada zaman Pajajaran atau? Jadi
dari kerajaan Raja Pajajaran ataupun Prabu Siliwangi yang kedua itu sekitar abad ke-14, bahkan sebelum ditemukannya kerajaan Galuh, sebelum ditemukannya Talaga Manggung, sebelum ditemukannya kota Majalengka ataupun daerah Majalengka, yang berdiri pertama kali, yang ditemukan pertama kali itu ya adalah Alas Panjalin. Seperti itu. Ini ditemukan sekitar abad ke-14, sekitar hampir 700 tahun lebih. Kalau Majalengka mungkin 500 tahun. Nah, ini itu sekitar 700 bahkan lebih lah, mau hampir 800 tahun ditemukan, dan itu pun ditemukan oleh Raden Sananta yang ditugaskan oleh salah satu gurunya dari pesantren, yaitu guru Mbah Pagar Gunung, untuk menyebarkan agama Islam dan sekalipun mempertahankan tanah wilayah Jawa bagian barat. Walau bagaimanapun pada saat itu bertentangan dengan salah satu titisannya ataupun keturunannya, yaitu Prabu Siliwangi, karena pada dasarnya Prabu Siliwangi tidak mempercayai adanya ajaran Islam. Makanya pada saat itu Prabu Siliwangi pun turun ke sini untuk menghimbau kepada Raden Sananta yang notabene itu adalah ponakan Prabu Siliwangi kedua, untuk tidak lagi menyebarkan agama Islam karena berbentrok dengan kepahaman Raden Prabu Siliwangi. Seperti itu. Jadi berdirinya rumah ini gimana? Secara sejarah, secara adat, berdirinya rumah adat Panjalin ini, rumah adat ini berdiri sebagai syarat ketika meminang Nisroni. Karena pada dasarnya ketika Raden Sananta itu ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam, Raden Sananta itu mengikuti saluran air Ciwaringin yang arah Leuweunding sampai ke perbatasan Cirebon. Konon katanya di saluran air tersebut bertemu dengan salah satu orang, yaitu Nisroni yang sedang mencuci beras. Nah, Nisroni tersebut lari terbirit-birit. Kenapa? Karena baru pertama kali melihat ada nyawa ataupun ada orang ataupun ada manusia yang masuk ke sini. Karena pada saat itu di wilayah ini tidak ada manusia satu sama sekali, hanya ada satu keluarga yang tinggal di sini. Nah, akhirnya Nisroni lari terbirit-birit menghampiri orang tuanya, yaitu Raden Pangeran Syahroni, yang notabene beliau adalah ksatria dari Kesepuhan Cirebon, dari Keraton Cirebon, yang notabene sama halnya ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, akhirnya ketika itu Pangeran Syahroni menghampiri Raden Sananta dan ditanya hendak apa tujuannya ke sini, dan Bu Sananta pun menjawab hendak membangun kehidupan dan menyebarkan agama Islam. Akhirnya dengan sebuah pertanyaan, karena mungkin tempo dulu ataupun zaman dahulu masih percaya akan suatu mitos mimpi ataupun apa, dijodohkanlah dengan Nisroni anaknya dengan 3 syarat, yaitu sandang, pangan, papan. Yang pertama ya otomatis untuk masalah sandang ataupun pangan masih bisa itu karena hasil alam di sini melimpah. Jadi yang utamanya itu harus membuat papan, yaitu tempat tinggal. Akhirnya ditugaskan untuk membabat alas rotan ini sesuai dengan apa tujuannya, untuk membangun kehidupan. Membabat alas rotan sampai ke Ciwaringin, sampai ke Bongas, perbatasan Palasa, dan ini dijadikanlah rumah. Nah, perlu diketahui rumah ini difungsikan sebagai rumah tinggal Raden Sananta dan Nisroni sebagai syarat untuk meminang. Nah, rumah ini dibangun dari satu pohon jati raksasa, tanpa ditebang, jadi masih tumbuh ke akar-akarnya, dan dijadikan 16 fondasi. Dan itu pun mempunyai nilai sosial ataupun nilai pesan kepada masyarakat sekitarnya, khususnya Jawa bagian barat, yang sebagaimana tujuannya yaitu menyebarkan agama Islam. Konon katanya
nilai pesannya itu yaitu jangan